Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Aksa yang tidak bisa berpaling dari Amira. Bahkan Aksa sampai mengatakan jika bersentuhan dengan Amira itu bisa dijadikan sebagai obat stres, maka Aksa akan sembuh dari semua beban hidup yang Aksa tanggung, ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah respon Amira saat disentuh oleh Aksa? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Aksa dan juga Amira. Saat itu mereka berdua bersama ya kawan-kawan. Aksa mengajak Amira ke sebuah bukit karena Aksa melihat Amira yang sangat bersedih setelah dimarahi oleh Bu Yuni ya kawan-kawan, akibat berkata jujur kepada Bu Yuni bahwa Raisa itu ragu kalau dirinya adalah anak kandung dari Bu Yuni. Namun pada saat Amira dan juga Aksa sampai ke bukit, saat itu tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang dan membawa dedaunan yang bahkan sampai menempel di rambut Aksa dan juga Amira. Saat Aksa membantu Amira untuk membersihkan dedaunan tersebut, Aksa menyimpan satu daun untuk Amira ya kawan-kawan. Aksa mengatakan bahwa katanya daun yang menempel di kepala itu bisa menjadi keberuntungan. Dan ternyata di kepala Aksa juga ada satu, sehingga Amira mencoba untuk mengambilnya. Namun Aksa mengira bahwa Amira ingin mencium dirinya ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Aksa akhirnya mengajak Amira ke mobil ya kawan-kawan. Namun di rambut Aksa ternyata masih ada daun-daun kecil yang menempel, sehingga Amira pun saat itu mencoba untuk membersihkan rambut Aksa. Namun pada saat Amira sedang membersihkan rambut Aksa, ternyata Aksa yang melihat wajah Amira begitu sangat dekat dengan wajahnya, Aksa menjadi baper ya kawan-kawan. Bahkan tanpa sadar saat itu Aksa sampai mengelus pipi Amira ya kawan-kawan. Pandangan Aksa benar-benar tidak berpaling dari mata Amira. Aksa benar-benar menikmati momen itu. Bahkan Aksa mengatakan dalam hatinya bahwa kenapa setiap dirinya dekat dengan Amira, rasanya Aksa tidak ingin berpaling dari Amira. Dan bahkan mungkin jika sentuhan ini bisa digunakan sebagai obat stres, mungkin Aksa akan sembuh dari semua beban dalam hidupnya. Ya, namun pada saat itu Amira sadar bahwa Aksa sedang memegang pipinya ya kawan-kawan, sehingga Amira pun menepis tangan Aksa ya kawan-kawan. Amira saat itu bertanya kepada Aksa, "Kenapa Bapak megang-megang pipi saya?" Aksa yang pada saat itu memang refleks memegang pipi Amira pun menjadi terkejut ya kawan-kawan, mengapa dirinya juga melakukan hal seperti itu. Namun Aksa tentunya akan selalu mengelak ya kawan-kawan dan mencari-cari alasan. Namun Amira mengatakan bahwa mereka tidak boleh bersentuhan sesuai dengan kontrak ya kawan-kawan, sehingga Aksa terlihat cukup kecewa ya kawan-kawan dengan semua yang terjadi saat ini. Karena di saat dirinya sudah mulai jatuh cinta kepada Amira, namun kontrak malah justru menghalang-halangi Aksa untuk dekat dengan Amira. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi
penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Aksa akhirnya membawa Amira untuk pulang ya kawan-kawan, atau mungkin pergi ke kantor. Dan di tengah perjalanan, pandangan Aksa tidak bisa berpaling dari Amira. Aksa selalu melihat ke arah Amira ya kawan-kawan. Dan saat itu Amira terlihat masih sedih ternyata, karena memang kepikiran tentang perkataan Bu Yuni. Ya, Amira pun bingung mengapa setiap perkataan Bu Yuni yang berkata kasar kepada Amira itu selalu membuat Amira benar-benar kepikiran dan merasa sakit ya kawan-kawan. Padahal Amira sudah sering mendapatkan cacian, makian, dan bahkan bulian dari Zora, Reno, Hilda, ataupun Bella ya kawan-kawan. Namun perkataan Bu Yuni selalu bisa membuat hati Amira merasa sangat sakit. Melihat Amira yang masih bersedih, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Aksa selanjutnya? Karena pergi ke bukit itu ternyata bukanlah sebuah solusi yang tepat bagi Aksa dan juga Amira. Mungkin nantinya Aksa akan melakukan hal-hal yang membuat Amira kembali tersenyum dan tertawa. Ya, meskipun terkadang hal itu malah membuat Aksa menjadi semakin rendah ya kawan-kawan, karena pasti Amira selalu ngecengin Aksa, mengatakan Aksa tua dan lain sebagainya. Namun apapun itu akan Aksa terima asal Amira bisa bahagia ya kawan-kawan, karena saat ini prioritas Aksa memang benar-benar kebahagiaan Amira. Karena Aksa tidak mau jika Amira stres, itu akan sangat berpengaruh dan berdampak pada bayinya. Wah, sepertinya akan ada kontrak yang tidak sesuai nih, karena Aksa benar-benar tidak bisa menjaga perasaannya kepada Amira ya kawan-kawan. Karena biar bagaimanapun Aksa benar-benar telah jatuh cinta kepada ABG Genset yang selama ini selalu merecoki hidupnya. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.